warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Meskipun kita tidak dapat belajar secara bertatap muka, tetapi semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks prosedur. Tepatnya pada KD 3.2, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, kalian pahami terlebih dahulu struktur pembangun dalam teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tujuan dalam teks prosedur merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Kedua, langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Dan yang ketiga, penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan. Bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Di sini ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat kue donat buah naga. Kita akan analisis bagian struktur teks prosedurnya. Seperti yang sudah dijelaskan, struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan, berisi pengantar dan hasil akhir yang akan dicapai. Coba, kue donat adalah salah satu jenis kue yang sangat digemari orang. Jika ingin membuat makanan sehat dan lezat, tetapi tidak menghabiskan isi dompet, kue donat buah naga berikut pantas dicoba. Tidak hanya bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan, cara membuatnya pun sederhana, serta yang tak kalah penting, makanan ini cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Nah, sudah jelas di sini adalah bagian dari tujuan. Bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan. Cara membuatnya sederhana, makanan yang cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Struktur teks prosedur yang kedua adalah langkah-langkah. Merupakan cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Di sini sudah jelas langkah-langkah membuat donat buah naga. Langkah-langkah. Dan struktur teks prosedur yang ketiga adalah penegasan ulang, berisi pengulangan pernyataan atau kesimpulan. Bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Pada teks prosedur kue donat buah naga ini tidak terdapat penegasan ulang. Nah, perlu diketahui struktur teks prosedur pada cara membuat sesuatu itu biasanya ada material. Ini adalah materialnya. Cukup mudah untuk menganalisis struktur dari teks prosedur ini. Ini adalah hasil analisis struktur teks prosedur yang sudah dilakukan tadi, kue donat buah naga. Tujuannya, langkah-langkah, penegasan ulang, tidak terdapat struktur teks prosedur bagian penegasan ulang. Selanjutnya mengenai kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Coba kalian lihat di buku paket pegangan siswa Bahasa Indonesia kelas 11 halaman 20 atau di BSE, buku siswa elektronik yang telah Ibu berikan di halaman 20. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 5. Yang pertama, kata kerja imperatif atau perintah. Yang kedua, pernyataan persuasif, ajakan. Yang ketiga, ada kata teknis. Keempat, konjungsi. Dan kelima, ada deskripsi alat. Yang pertama, kata kerja imperatif atau perintah.
biasanya dibentuk oleh afiksasi dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya siapkan, masukkan, hindari, dan jadilah. Kedua, pernyataan persuasif atau ajakan. Dalam teks prosedur, kata persuasif itu penting, berfungsi mengajak atau meyakinkan pembaca untuk melakukan langkah-langkah yang sudah disediakan. Ketiga, kata teknis merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya di bidang memasak. Kata teknisnya yaitu kukus, mixer, adonan, dan sebagainya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya tanya jawab, kontak mata, dan bahasa tubuh. Keempat, kata penghubung atau konjungsi. Ada konjungsi bermakna penambahan dan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi bermakna penambahan, contohnya dan. Konjungsi temporal yang menyatakan waktu, contohnya setelah itu, selanjutnya, lalu, kemudian. Yang kelima, deskripsi alat. Biasanya ada pada teks yang berupa resep atau petunjuk alat. Berikut analisis kaidah kebahasaan teks prosedur dari langkah-langkah membuat kue donat buah naga. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu kata kerja imperatif atau perintah. Kita cari kata perintah. Di sini ada kata siapkan, siapkan wadah, campur tepung terigu, ragi, dan gula, gabungkan semua bahan tersebut, setelah itu diaduk hingga rata. Tambahkan buah naga lalu ulen sampai setengah kalis. Tambahkan air dingin dan kuning telur, lalu uleni adonan tersebut sampai kalis. Apabila sudah kalis, bisa dikepal. Tambahkan garam dan mentega, setelah itu uleni kembali hingga kalis. Diamkan adonan sepanjang kurang lebih 20 menit. Adonan siap untuk dibentuk bulatan-bulatan. Setelah itu diamkan sepanjang kurang lebih 20 menit sampai mengembang. Bila adonan sudah mengembang, lubangi pada bagian tengahnya. Cukup dengan memakai jari telunjuk hingga adonan berbentuk menyamai cincin. Panaskan minyak goreng dengan api dimensi sedang. Goreng adonan yang sudah mengembang sampai matang. Jangan lupa untuk membalikkan hingga matang secara merata. Lalu tiriskan. 7. Agar donat terlihat menarik, tambahkan topping. Nah, ini termasuk kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Selanjutnya ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif. Persuasif atau ajakan. Di sini yang termasuk kalimat persuasif adalah jika ingin membuat makanan sehat dan lezat tetapi tidak menghabiskan isi dompet, kue donat buah naga berikut pantas dicoba. Tidak hanya bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan, cara membuatnya pun sederhana serta tidak kalah penting. Makanan ini cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Ini termasuk kalimat pernyataan persuasif. Selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis. Di sini ada kata adonan. Selanjutnya kata penghubung.
Kata penghubung atau konjungsi yang terdapat dalam teks prosedur itu ada dua, konjungsi bermakna penambahan dan konjungsi temporal. Konjungsi bermakna penambahan itu ya contohnya dan lagi dan bila hingga rata. Tambahkan air dingin dan kuning telur, lalu uleni adonan sampai kalis. Apabila sudah kalis bisa dikepal, tambahkan garam dan mentega sampai kalis, diamkan adonan sepanjang kurang lebih 20 menit. Itu contoh konjungsi penambahan di teks prosedur kue donat buah naga. Selanjutnya konjungsi yang temporal atau yang menyatakan waktu. Di sini ada kata setelah itu diaduk hingga rata. Tambahkan buah naga, lalu ulang setengah kalis. Tambahkan air dingin dan kuning telur. Lalu apabila sudah kalis bisa dikepal, tambahkan garam dan mentega. Setelah itu uleni kembali sampai kalis. Adonan siap untuk dibentuk bulat-bulatan. Setelah itu diamkan. Setelah itu mengembang, lubangi pada bagian tengahnya. Cukup dengan memakai jari tengah hingga adonan berbentuk nyaman cincin. Selanjutnya yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu deskripsi alat. Deskripsi alat di sini terdapat pada kata garpu. Untuk menghaluskan, 1 atau 2 buah naga haluskan, gunakan garpu untuk menghaluskan. Ini hasil analisis kaidah kebahasaan teks prosedur tadi, cara membuat kue donat buah naga. Ditemukan kata imperatif seperti siapkan, gabungkan, tambahkan, diamkan, lubangi, panaskan, tiriskan, dan goreng. Selanjutnya, pernyataan persuasif ditemukan jika ingin membuat makanan yang sehat dan lezat, tetapi tidak menghabiskan isi dompet, kue donat buah naga berikut pantas dicoba. Tidak hanya bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan, cara membuatnya pun sederhana, serta yang tak kalah penting, makanan ini cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Yang ketiga, kata teknis, ditemukan kata adonan. Konjungsi, ada konjungsi penambahan dan, konjungsi temporalnya yang ditemukan setelah itu lalu. Selanjutnya yang kelima, deskripsi alat. Ditemukan 1 atau 2 buah naga dihaluskan. Gunakan garpu untuk menghaluskannya. Garpu di sini tidak dijelaskan deskripsi alatnya seperti ukuran atau jumlah dan warnanya seperti apa, tetapi alat di sini dideskripsikan penggunaannya untuk apa. Demikian. Sekian penjelasan mengenai KD 3.2, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.